Dengan penuh sukacita kami menyambut dan juga menyapa seluruh anak-anak muda jemaat Tuhan di Medias pada sore ini, pada sesi Moderngas di sore hari ini. Shalom Moderngas, Shalom Moderngas. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Sang Raja, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita siap menyembah Tuhan, amin. Amin. Kita bangkit beri bersama-sama jemaat Tuhan, anak-anak muda. Beri yang terbaik sore hari ini bagi Sang Juru Selamat Tuhan Yesus yang kami sembah. Ini setiap kami Tuhan generasi pilihan. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Sama-sama. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk menyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Semua kuasa-Nya dalam kami, buat terjadi hidup kami. Kami terus bangkit tanpa berhenti. Kuasa-Nya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit tanpa berhenti. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, kami generasi. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Angkat tanganmu sama-sama, Moderngas. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk menyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasa-Nya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit takkan berhenti. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Nya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit takkan berhenti. Sama-sama melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan yang besar telah menanti bagi gereja-Nya. Terus dihancurkan, musuh dikalahkan, segala kutuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Kuasa-Nya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit takkan berhenti. Kuasa-Nya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit takkan berhenti. Oh, kami terus bangkit takkan berhenti. One more time. Kami terus bangkit takkan berhenti. Oh, 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 oh. Semua. Oh, 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 Siapa yang percaya kuasa Tuhan dicurahkan di sore malam hari ini, lambaikan tangannya. Mari sama-sama setiap Moderngas pada hari ini. Kita generasi yang dipilih oleh Tuhan, generasi yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kita umat kepunyaan Allah. Kita bersorak-sorai lebih sungguh. Kita nyatakan pujian ini dengan iman, percaya hanya di hadapan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama.
Keluarga Syok, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau yang telah menebus setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Satu suara sama-sama. Kaulah Tuhan menebusku, Juru Selamat dan Rajaku. Kau angkatan memanggilku dari gelap menuju terangmu. Sama-sama katakan. Ku bersyukur Kau mengangkatku, ku bersyukur Kau memilihku. Tubuh darahmu lengkapiku, dan kini ku tahu siapa aku. Sama-sama. Kita adalah generasi pilihan, iman kerajaan bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah, segala perbuatannya yang besar dan ajaib, misi kita. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kaulah Tuhan menebusku, Juru Selamat dan Rajaku. Kau yang angkat dan memanggilku, Kau angkat dan memanggilku dari gelap menuju terangmu. Sama-sama katakan. Ku bersyukur Kau mengangkatku, ku bersyukur Kau memilihku. Tubuh darahmu lengkapiku, dan kini ku tahu siapa. Sama-sama katakan. Kita adalah generasi pilihan, iman kerajaan bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah, segala perbuatannya besar dan ajaib. Kita adalah generasi pilihan, iman kerajaan bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah, segala perbuatannya besar dan ajaib, misi kita. Mari sama-sama setia bergabung punya Bonergas pada hari ini. Mari sadari bahwa kita dipilih sama Tuhan, kita diangkat menjadi kesukaannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Kau mengangkatku, ku bersyukur Kau memilihku. Tubuh darahmu lengkapiku, dan kini ku tahu siapa Kau. Bonergas, kita adalah generasi pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah, segala perbuatannya yang besar dan ajaib. Kita adalah generasi pilihan, imamat kerajaan kudus. Kita adalah umat Allah, segala perbuatannya yang besar dan ajaib, misi kita.
Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yes, haleluya. Masih sama-sama mau melompat bagi nama Tuhan, amin. Masih belum capek mempermuliakan nama Tuhan, amin. Gak boleh capek untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Everybody get up. Yeah. We'll sing it out for our nation. With everywhere that I take, I praise you, move that I make. With everything that I am, I praise you, 'cause there is no other way. We stand together with our joy as one. We'll give you glory for all you have done. Everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up if you're free and give him to praise and dance. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. With every breath that I take, I praise you. With every move that I make, with everything that I am, I praise you, 'cause there is no other way. We stand together with our joy as one. We'll give you glory for all you have done. Everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up if you're free and give him the praise. Everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up if you're free and give him the praise and dance. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Everything is all for you. Living in a state for you. Everything is all for you. For you. Everything is all for you. We're living in a state for you. Everything is all for you. Everything is all for you. We're living in a state for you. Everything is all for you. Everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up and love him. Give him the praise. Everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up and give him the praise and dance. Yeah. Bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan itu satu-satunya sumber sukacita bagi setiap kita, amin. Kita sekali lagi kasih tepuk tangan, sorakan haleluya. Haleluya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu hal yang sungguh kita rindukan untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah minggu yang pertama. Kita boleh memasuki bulan yang baru. Percayalah sama Tuhan bahwa kita berada sampai hari ini karena pemeliharaannya sempurna. Karena dia selalu ada bagi setiap kita, amin. Kasihnya gak pernah berkesudahan bagi saudara dan saya. Dia setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sungguh kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami ingin selalu berada dekat di kasih-Mu.
beautiful for me, that will not be taken away. See that your feet throw and receive words of grace and righteousness. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, 'cause you gave your all at the cross. I'm gonna follow you. Lord, show me your ways. I'm gonna hold on you, 'cause your grace is all that I need. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Only one thing beautiful for me, that will not be taken away. To see that your feet throw and receive words of grace and righteousness. Your love changed my life. I wanna live for you, 'cause you gave your all at the cross. I'm gonna follow you. Lord, show me your ways. Yeah, I'm gonna hold on you, 'cause your grace is all that I need. I wanna be with you. Your love changed my life. I wanna live for you, 'cause you gave your all at the cross. I'm gonna follow you. Lord, show me your ways. Yeah, I'm gonna hold on you, 'cause your grace is all that I need. Sungguh kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ke dalam kasih-Mu segalanya, semuanya untuk-Mu Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, ku serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu Yesus, ku serahkan hidup kami, serahkan hidupku, semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu Yesus, ku serahkan hidupku, serahkan hidupku, semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu serahkan, serahkan hidupku, semuanya bagi-Mu. Dalam kasih-Mu Yesus, ku ingin selalu bersama-Mu. Hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Rindu selalu di hadirat-Mu. Segenap hidupku, kembali jemaat Tuhan, ku ingin selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersama-Mu. Hanya kasih-Mu yang menjamah. Ku rindu selalu di hadirat-Mu. Segenap hidupku menikmati anugerah-Mu.
segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Ku ingin selalu bersama-Mu. Oh, hanya kasih-Mu yang mencapai hidupku. Ku rindu selalu di hadirat-Mu. Segenap hidupku menikmati. Sama-sama katakan, ku serahkan hidupku. Serahkan hidupku semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu kami serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku semuanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam kasih-Mu Yesus Tuhan kami. Serahkan hidupku, serahkan hidupku semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu Yesus. Oh, ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu Yesus. Ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu Yesus. Ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu. Ke dalam. Sekali lagi lebih sungguh jemaat Tuhan, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ku serahkan semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu Yesus. Ku serahkan hidupku semuanya bagi-Mu. Ke dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, kami mau serahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, tiada hentinya kami memohon campur tangan Tuhan atas hidup kami. Biar tangan Tuhan sendiri yang melingkupi kami, memegang erat hidup kami Tuhan. Agar indah seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kau Raja atas semesta, pemilik langit dan bumi, kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam-Mu kami beroleh ketenangan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Mari Bonerges, angkat tanganmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Beri kemuliaan paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
jemaat Tuhan, sambil arahkan hatimu padanya, kita naikkan pujian ini dari awal. Lingkupiku dengan kesungguhan hatimu, dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu, dalam. Masih jemaat Tuhan, arahkan hatimu, katakan di saat ini seruan hati kami Tuhan. Amin, amin. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Beri kemuliaan paling meriah buat kita. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau aku tenang sebab Kau Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Roh Kudus, Kau hadir ya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah
bersama-sama jemaat Tiberia sore hari ini. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Sama-sama saudara. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menjambamu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami itu, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan baik, anugerah Tuhan tercurah sampai hari ini. Artinya sampai masa tua kami, sampai akhir hidup kami. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan terus akan tercurah melimpah dalam hidup kami. Artinya sepanjang hidup kami pasti diberkati. Sepanjang hidup kami, anak cucu kami pasti diberkati. Bahkan bisnis pekerjaan kami semuanya juga pasti diberkati. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah, dan di mana ada hadirat Tuhan maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Kau Tuhan yang jamah hati kami, ubahkan bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman sore hari ini Tuhan. Urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa, mohon ampun kelemahan tubuhku yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang lemah jadi kuat. Tuhan sanggup ubahkan yang terbatas jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, semua yang hadir, semua jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilayani saat ini, semuanya pulang pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, sehingga pemain musik serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita selalu ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, jumpai kanan kirimu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Minggu ini lebih banyak daripada minggu lalu. Tapi saya harap tidak ada yang ke puncak minggu lalu. Karena melihat dari laporan story-story, ada yang bilang begini, aduh menyesal aku ke puncak, mau healing malah pusing katanya saudara. Ada yang lebih parah lagi, 17 jam gue di jalan macet gak bergerak, mau healing rasanya mau sinting katanya saudara. Aduh, tapi puji Tuhan semuanya datang cari Tuhan, mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, tidak akan pernah itu saudara dan saya ditinggalkan. Saya mau bilang saudara, kita setia cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama saudara, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh, sama-sama pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Sama-sama dengan iman, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan.
Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan, amin. Tema khotbah saya hari ini saudara boleh munculkan di layar, bicara tentang penyembuhan pada hari Sabat. Dan lebih spesifik lagi saudara diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Ayat 1 sampai ayat yang ke-18 di Yohanes pasalnya yang ke-5. Nanti saya akan baca ayat yang pertama, saudara baca ayat 2, kita gantian ayat yang ke-18 kita akan baca sama-sama. Di situ diberi judul apa? Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya 1, saudara 2, gantian 18 sama-sama demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, sesudah itu hari raya orang Yahudi, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga dikatakan apa di sana? Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Ayat yang kelima dikatakan apa? Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6. Ayat ke-7, maka jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Ayat 9, dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. 10. Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 12. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. 14. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. 16. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. 18 sama-sama 3, ya. Sebab itu orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia mengadakan apa? Tetapi dan dengan demikian menyamakan dengan alam. Nah, haleluya, terpuji nama Tuhan. Bicara tentang kisah ini saudara, dari tempatnya saja sudah sangat terkenal saudara. Kalau saudara ke Israel hari-hari ini saudara, pasti salah satu tempat yang akan menjadi tujuan utamanya adalah tempat ini saudara, kolam Bethesda ini saudara. Dan memang sejak zaman dulu pun tempat ini sudah sangat terkenal. Kenapa? Karena tempat ini menjadi tempat di mana terjadinya mujizat saudara. Di mana kalau saat itu saudara, air kolam Bethesda itu bergerak saudara, artinya ada malaikat Tuhan yang turun di sana. Dan orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu saudara, siapapun dia, apapun sakit penyakitnya, maka dia pasti akan sembuh saudara. Nah, dan ketika saya pelajari kisah ini saudara, ada begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk kita jadikan bahan pembelajaran saudara. Dan doa saya, saudara dan saya, apapun keadaan kita, saudara dan saya boleh terima mujizat pemulihan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari saudara dari kisah ini? Yang pertama boleh munculkan di layar saudara, bicara tentang apa? Place your hope only in God, atau bicara tentang apa? Tempatkan pengharapanmu hanya sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan hanya dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara perhatikan, orang ini saudara sudah 38 tahun dia mengalami yang namanya keadaan lumpuh itu saudara. Dan ketika saya pelajari saudara, dia orang yang percaya. Dia orang yang percaya akan mujizat Tuhan. That's why dia ada di kolam Bethesda saudara. Kenapa? Karena dia beriman sama Tuhan dan dia percaya bahwa ada mujizat yang Tuhan bisa lakukan saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, 38 tahun orang ini tidak lihat mujizat. 38 tahun orang ini saudara ada
berada dalam tetap keadaan lumpuh saudara. Dan saya mau bilang saudara, salah satu dasar utamanya, alasan utamanya yaitu ayat yang ke-7. Boleh munculkan di layar. Ayatnya yang ke-7 dikatakan apa di sana? Ayatnya yang ke-7 yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sama-sama, 3 ya. Jawab Tuhan, tidak ada apa? Apabila apa? Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya adalah apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Saya mau bilang saudara, dari hal ini kita bisa lihat jawabannya menyimpulkan apa? Bahwa selama ini dia memang percaya Tuhan. Selama ini memang dia beriman akan mujizat Tuhan. Tapi sayangnya dia mendapatkan yang namanya pengharapannya bukan di dalam Tuhan tetapi kepada orang-orang itu saudara. Ternyata selama ini saudara, dia memang percaya Tuhan, dia beriman sama Tuhan, tetapi dia menempatkan pengharapannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Memang dia percaya Tuhan, tetapi dia tidak menempatkan pengharapannya di dalam Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, itulah yang menjadi penyebab dia akhirnya tidak pernah melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Saya mau bilang saudara, ada begitu banyak orang Kristen saudara, mereka itu percaya Tuhan, mereka beriman sama Tuhan. Tetapi saya mau bilang saudara, mereka tidak menaruh pengharapan mereka sama Tuhan. Sama seperti orang ini. Itu kenapa ketika di ayat sebelumnya saudara, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Dalam bahasa aslinya saudara, kata maukah di sini saudara menggunakan kata telo. Telo di sini bicara tentang pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan. Amin. Tuhan sementara mendirect orang ini dari yang berharap kepada orang-orang di sekitarnya, Tuhan sementara mendirect orang ini untuk memiliki pengharapan akan mujizat yang Tuhan sudah siapkan buat orang ini saudara. Karena gini, seandainya saja dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, saya mau bilang saudara, tanpa harus turun ke kolam dia bisa terima mujizat. Amin. Saya mau bilang saudara, bisa nggak Tuhan menyembuhkannya dengan cara membawanya ke kolam Bethesda? Bisa nggak Tuhan sembuhkan dia dengan cara membawa dia cemplungin ke kolam? Sangat bisa, tetapi Tuhan nggak lakukan itu. Tuhan sembuhkan dia di tempat dia berada tanpa harus masuk ke kolam itu. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan tanpa dia ke situ, kalau dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, dia pasti terima mujizat. Amin. Saya mau bilang saudara, banyak orang Kristen percaya Tuhan. Banyak orang Kristen punya iman sama Tuhan. Tapi masih menaruh pengharapannya tidak di dalam Tuhan. Dia masih taruh pengharapannya dengan koneksi yang dia miliki. Dia masih taruh pengharapannya dengan kenalan yang dia miliki. Dengan kekayaan yang dia miliki. Dengan jabatan yang dia miliki. Akhirnya apa? Orang-orang seperti ini tidak akan melihat pemulihan terjadi dalam hidupnya. Dan saya mau bilang saudara, ini mungkin kabar buruk, bisa juga kabar baik buat saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Dan saya mau bilang saudara, artinya apa? Selama kau tidak menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar menantimu menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Artinya apa? Mujizat dan pemulihan sebenarnya itu akan terjadi dalam hidupmu, itu tergantung dirimu. Kapan waktu kau mau taruh pengharapanmu dalam Tuhan atau tidak. Banyak orang masih tetap menaruh pengharapannya di luar Tuhan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nggak lihat pemulihan. 38 tahun, pertanyaan saya, Tuhan sudah tahu nggak orang ini ada dalam keadaan lumpuh jauh sebelum saat ketemu itu? Sudah tahu. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan apa? Tuhan memang sudah tahu dia dalam keadaan seperti itu. Tapi Tuhan tunggu sampai dia taruh pengharapannya dalam Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kita pasti lihat mujizat, kita pasti lihat pemulihan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taruh pengharapanmu hanya dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini saudara? Yang kedua adalah bicara tentang apa? Jadilah pribadi yang taat. Sama-sama bilang sama saya, jadilah taat. Amin. Coba kita lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3 ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Dan ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Dan pada saat itu juga apa? Sembuhlah orang itu, ia mengangkat hilamnya dan berjalanlah. Tetapi hari itu apa? Hari Sabat. Saya mau ajak saudara untuk melihat kondisinya, melihat posisi orang itu saudara.
Orang ini saudara sudah 38 tahun lumpuh saudara. Dan saya percaya selama hidupnya dia pasti sudah berusaha untuk berjalan. Selama hidupnya dia pasti sudah pernah berusaha mencoba untuk bisa bangkit dan berjalan saudara. Akan tetapi karena keadaannya, karena keterbatasannya akhirnya apa? Dia nggak mampu, dia nggak bisa. Dan saya mau bilang saudara, tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampiri dan bilang, bangkitlah, berjalanlah, melakukan sesuatu yang mohon maaf saudara, sangat bertentangan dengan apa yang dia lihat keadaannya. Sangat bertentangan dengan apa yang dia bisa saudara. Saya ajak saudara nggak usah jauh-jauh, misalnya gini, saudara ada di posisi Tuhan Yesus, saudara ngeliat ada orang yang mohon maaf berkebutuhan khusus yang tidak bisa berjalan, yang lumpuh misalnya, lagi duduk di pinggir jalan misalnya. Lagi duduk di pinggir jalan, terus saudara datang sama dia, terus dia bilang, bangkitlah. Saudara bilang sama dia, bangkitlah, berjalanlah. Saya mau bilang saudara, minimal, kalau saudara nggak digampar, minimal dia akan lihat saudara dan dia bilang, kakak kok gila kah? Saya mau bilang saudara, orang mohon maaf lumpuh disuruh bangkit dan berjalan. Apalagi sudah 38 tahun dia ada dalam kondisi itu. Tapi kita lihat bersama, sekalipun tidak masuk akal, orang ini apa? Taat. Karena dia taat, ketika dia taat dia lihat mujizat pemulihan. Amin, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kapan dia lihat mujizat? Ketika dia mau taat. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita kadang-kadang Tuhan bisa suruh sesuatu yang sepertinya bertentangan dengan logika kita. Tuhan bisa suruh kita lakukan sesuatu yang sepertinya gak masuk akal. Tapi saya mau bilang saudara, kalau itu Tuhan yang suruh, taat. Contoh berikutnya siapa? Abraham. Abraham sudah di tempat yang nyaman, sudah di tempat yang segala dia butuhkan sudah ada di sana. Sudah settle di situ saudara. Tiba-tiba perintah Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati engkau, tapi kamu harus pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya mau bilang saudara, perhatikan baik letak geografis tempat tinggal Abraham. Kalau di Indonesia santai. Maksudnya gimana? Kita ini negara yang subur saudara. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kok nggak lanjut? Nggak ada yang generasi saya di sini. Saya sih seangkatan Justin Bieber. Tongkat kayu dan apa? Tanah. Itu kan, sok-sok muda. Udah angkatan babe gue. Kalau Indonesia, mau kita keliling Indonesia, sekering-keringnya Indonesia ini saudara, masih ada air, masih ada tempat tanah yang bisa nanam dan bisa tumbuh, masih bisa makan. Ini tempat Abraham, padang pasir bos. Salat nyangkut dikit, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba salah tempat sedikit, kekeringan saudara. Nggak ada kuah galon di sana. Pada saat itu ya. Saya mau bilang saudara, tapi apa Abraham taat? Karena Abraham taat, dia lihat apa? Pemulihan berkat janji Tuhan dinyatakan. Saya mau bilang saudara, Naaman disuruh bukan oleh nabi yang dia pengen ketemuin, tetapi oleh bujangnya, istilahnya asistennya, anak buahnya. Awalnya tersinggung saudara. Tapi disuruh akhirnya apa? Mandi 7 kali. Mandi. Kalau orang sekarang gara-gara pandemi gak keluar kemana-mana, 7 hari gak mandi-mandi. Sayang Pak Pendeta. Soalnya katanya rambut ini gak boleh sering kena sampo, nanti rusak. Rontok. Rambutnya aman, suaminya mau mati di sebelah. Gua tinggal di Sudirman kok kerasa kayak tinggal di Bantar Gebang nih. 7 kali mandi, akhirnya apa? Sembuh, karena apa? Ketaatan. Taat menghasilkan mujizat saudara. Ingat, waktu bangsa Israel, tembok Yeriko akhirnya roboh. Bukan karena sorak-sorainya, memang klimaksnya sorak-sorainya. Tapi kunci utamanya apa? Setiap hari masih keliling, 1 hari 1 kali. Kemudian apa? Setelah itu hari terakhir keliling 7 kali. Tanpa ngobrol. Bodoh. Itu memang benar-benar dilatih ketaatannya. Kan kalau jalan bareng brother paling enak apa ngobrol. Bayangin keliling itu tembok Yeriko. Udah pengen ngobrol gak bisa.
Itu dilatih ketaatannya. Tapi karena mereka orang Yahudi, coba kalau orang Indonesia. Orang Indonesia adalah orang yang paling kreatif sedunia. Sekalipun Tuhan bilang gak boleh ngomong, oke siap. Tapi tetap bisa ngomong, bisa ngobrol tanpa ngobrol. Bayangin. Orang Indonesia bisa ngobrol tanpa ngobrol. Apalagi ibu-ibu, bisa ngegosip tanpa ngomong. Saya kan pendeta yang suka perhatiin jemaat. Kadang-kadang di gereja ibu-ibu ngosip tanpa ngomong. Jangan ketawa Bu, bertobat. Lagi ibadah, mentang, tapi untung sekarang pakai masker, jadi nggak bisa. Paling enak itu ngobrol. Tetapi apa? Dilatih ketaatan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita saudara, kadang-kadang Tuhan bisa suruh sesuatu yang sepertinya di luar logika kita. Tapi saya mau bilang saudara, ketika itu memang berasal dari Tuhan, taat. Karena di dalam ketaatanmu di situ ada mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala dalam pelayanan mereka diperintahkan Tuhan apa? Kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, benar-benar tubuh dan darah. Saat itu hanya lambang. Oh, saya mau bilang saudara, ini namanya lawan arus. Tapi saya mau bilang, puji Tuhannya Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala, orang yang taat. Buah dari ketaatan mereka, hidup mereka diberkati, pelayanan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya waktu 2009, 2008 mau dibaptis, itu hati bergejolak saudara. Udah niat memang awalnya mau baptis, tapi satu hari sebelumnya itu hati tiba-tiba bergejolak. Mau dibaptis atau enggak, iblis kirim keraguan-keraguan, jangan. Tapi hari ini saya, Tuhan bagaimana nih? Mau dibaptis hidup baru atau tetap dalam kehidupan yang lama? Bergejolak ini saudara. Akhirnya waktu itu saya telepon mami saya bilang doa. Saya doa. Habis doa penyembahan, saya baca Alkitab, saya buka, muncul 2 ayat seperti menyala gitu saudara. 2 ayat yang berbeda tapi nyambung, saya baca begini. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Segala kehendak Tuhan sudah sediakan. Bicara tentang janji berkat Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, semua itu akan menjadi bagian saya ketika saya mau taat. Yaitu apa? Berpaling kepada Tuhan. Meninggalkan kehidupan saya yang lama. Dan saya mau bilang saudara, seandainya saja saya tidak mau taat sama Tuhan, berpaling dari kehidupan saya yang lama, saudara nggak akan lihat pendeta Marcel hari ini. Seandainya saja saya tidak mau taat, berpaling dari kehidupan yang lama, mungkin saya masih seorang boyband yang sudah tidak laku lagi. Iya kan? Orang teman-teman saya udah gak laku-laku semua boybandnya. Udah habis masanya. Lagian jadi boyband mau sampai berapa lama? Saya pernah cerita kan, menjadi boyband sampai berapa lama? Nggak mungkin saya sampai opa-opa. Nggak mungkin. Kalau jadi pendeta sampai Tuhan Yesus datang, tetap hamba Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Udah ada yang tepuk tangan, kasihan. Saudara bayangin saya, ngebayangin geli saudara. Yang ngefans siapa? Encim-cim glodok. Sama inang-inang apa? Cawang. Saya mau bilang saudara, makanya saya mau bilang saudara, karena taat akhirnya apa? Janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Saya mau bilang saudara, ayo, apalagi kita anak muda, jadilah pribadi yang taat. Karena ketika kita mau taat, kau akan lihat mujizat berkat pemulihan pasti dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita cepat saudara, yang terakhir pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, nggak kerasa udah 30 menit saudara. Yuk cepat. Pali. Gara-gara nonton Korea. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini saudara? Yang terakhir, tetaplah berbuat baik apapun situasinya. Sama-sama bilang sama saya, tetap baik. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Boleh munculkan di layar saudara. 15 dan 16. Yang sudah di sana boleh bilang, haleluya. Orang itu keluar lalu apa? Bahwa ayat selanjutnya. Dan karena itu apa? Balik lagi di ayat sebelumnya bagian terakhir dikatakan apa? Bagian terakhir dikatakan apa? Bahwa Yesus yang telah apa?
Tapi kita lihat responnya, hasilnya apa? Ayat 16. Dan karena itu, karena Yesus telah melakukan penyembuhan itu, orang-orang Yahudi berusaha apa? Menganiaya. Pertanyaan saya, yang Tuhan Yesus lakukan itu baik atau buruk? Tapi hasilnya apa? Balasannya apa? Mereka ingin menganiaya, bahkan ingin membunuh Tuhan Yesus. Saya percaya orang-orang yang ada di sekitar situ pasti kenal siapa orang yang lumpuh 38 tahun ini. Kenapa? 38 tahun dia ada di tempat itu. Pasti semua orang kenal dia. Saya aja ngekos di daerah Jakarta yang paling ngantuk di Jakarta itu. Tahu kan? Daerah paling ngantuk di Jakarta nggak tahu? Sleepy. Come on. Nggak ada yang bisa bahasa Inggris ini, just me. Oh my God. Oh my God. Kita ini anak Jaksel, come on. Literally okay. And ini toxic banget enggak? Come on. Saya ini morning person. Work hard balance. Sleepy. Saya tinggal di Sleepy. 1 tahun tinggal di situ, itu 1 jalan udah kenal saya. Ini karena memang saya suka SKSD, ketemu orang, pokoknya dari tukang bakso, tukang nasi goreng, sama tukang-tukang yang lain semua kenal. Apalagi nih 38 tahun dia di tempat yang sama. Itu orang pasti kenal dia. Orang-orang di situ ketemu dia, bos, izin bos. 38 tahun loh. Tuan tanah ini. Orang lewat, kakak pertama. Kalau ada pemilihan ketua RT, dia yang dapat itu. Semua orang pasti kenal dia. Dan saya mau bilang saudara, semua orang di situ sebagian besar pasti tahu keadaannya, pasti tahu penderitaan yang dia hadapi. Tapi ketika dia disembuhkan Tuhan Yesus, malah respon yang muncul adalah apa? Ketidaksenangan. Respon yang muncul malah apa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan yang baik, malah mau dibalas dengan hal yang tidak baik. Mau dianiaya, bahkan mau dibunuh. Saya mau bilang saudara, ini kenyataan hidup. Saya suka kata pahit tapi mendewasakan. Enggak semua kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Ada saat-saat di mana kita udah baik, kita udah berusaha kasih yang terbaik, tapi balasannya justru menyakitkan. Ada saatnya kita udah benar-benar berusaha untuk tolong, balasannya malah ditusuk dari belakang. Ada seorang ibu yang saya layani di Manado, saudara. Dia punya hati yang baik dan dia tolong ada seorang wanita, mohon maaf, seorang janda yang sedang dalam keadaan terpuruk. Dia tolong wanita ini, si janda ini dia tolong, dikasih pekerjaan, dikasih tempat yang layak, dan akhirnya kerja di tempatnya. Tapi tahukah saudara, nggak lama setelah itu, si orang yang ditolong ini malah justru jadi pelakon, merebut suaminya, merusak rumah tangga. Hal yang baik yang dilakukan justru dibalas dengan menghancurkan rumah tangga. Saya baca berita kemarin di Thailand, ada seorang artis yang terkenal baik, tetapi apa? Ditemukan meninggal dengan cara yang mengenaskan, dan banyak bukti yang menunjukkan pelakunya adalah teman-teman terdekatnya. Saya lupa namanya, karena nama Thailand agak susah. Iya, saya baca. Prang tak plak pong lak lak kaim. Oh iya, Cyanida. Enggak semua
kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan. Kadang-kadang saudara kita udah baik ya, kita udah tolong, kita udah bantu, balasannya justru menyakitkan. Dan saya mau bilang dalam kondisi ini, secara kedagingan paling enak mau balas. Secara kalau mau ikut kedagingan, paling enak mau balas dengan hal yang sama. Udah baik, dijahatin, oh iya. Paling enak ikut kedagingan, balas. Tapi saya mau bilang saudara, hati-hati. Karena saat ini adalah kesempatan yang akan iblis gunakan untuk menghasut saudara. Ketika saudara udah baik, terus disakiti, iblis akan ngomong, "Hei, lu kan udah baik, lu malah disakiti. Balas bos, balas. Abisin dia, abisin." Dan kadang-kadang iblis bisa pakai orang di sekitar kita, teman kita, yang ngomong tiba-tiba, "Hey, bestie." Kan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, jeng. Cuma kan zaman sekarang udah bestie dong. Oma-oma aja gaulnya panggilnya sister. Oh. Hey bestie, lu udah setia, lu udah baik, laki lu malah selingkuh. Jangan diem aja bestie, lu balas dia. Dia cari cabai-cabean, kamu cari. Enggak, saya nggak suka. Kalau pakai terong-terong saya nggak suka. Saya sebagai laki-laki saya merasa itu tidak cocok. Harga diri sebagai laki kayak diinjak. Enggak. Tolong jangan teriakan kata itu di depan saya. Tidak mau saya, tidak mau. Enak aja. Berondong aja, berondong. Dia selingkuh cari cabai-cabean. Kamu cari. Hancurkan kehidupannya Amira. Saya di sinetron enggak? Balas. Kamu cari berondong. Mumpung masih muda, masih menarik, cari. Enak aja. Ntar kalau udah tua, ntar nggak ada yang laku lagi lu. Kalau udah oma-oma udah ompong, mumpung masih seger, masih wadidaw, cari, balas. Aduh. Tapi saya mau bilang saudara, hati-hati. Karena saya mau bilang saudara, Tuhan sudah mengajarkan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Ketika di atas kayu salib, sekalipun sudah dianiaya, sekalipun sudah disiksa, di atas kayu salib Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan enggak, ketika di atas kayu salib Tuhan bilang, Bapa, so selesai toh. Oke. Tapi tolong tadi tuh sana tuh, yang sana tadi tuh, dia pukul terlalu kencang tadi. Sakit sekali dia pukul terlalu kencang, tolong kasih patah dia punya kaki itu tuh. Enggak. Memang paling enak kalau, ada kan gitu ya. Kalau ada yang orang rajin gereja nggak balas kejahatan, tapi ketika berdoa, doanya jahat sekali. Oh Tuhan, Tuhan, Kau tahu sakit hatiku tuh. Kau tahu kekecewaanku. Dia sudah menampar pipi kiriku, bahkan ku kasih pipi kananku. Aku berdoa, Tuhan buat rontok semua giginya jadi ompong Tuhan. Oh Tuhan, teman saya aja itu gara-gara masih choir dia, dia doanya apa? Gara-gara ditipu sama temennya sesama choir, dia bilang Tuhan jambak dia. Saya oh Tuhan,
Saya sampai bingung mau ikut amin atau enggak. Aduh. Cuma bilang saudara apa? Tetap lakukan apa? Kebaikan. Saya suka satu quotes yang diucapkan oleh Mother Teresa, dia bilang begini. Ketika kita melakukan kebaikan, kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan nggak dihargai. Kadang-kadang ketika kita melakukan kebaikan, ada quotesnya, kebaikan yang kita lakukan kadang-kadang dipandang masih kurang oleh dunia. Bahkan kadang-kadang kebaikan kita bisa dibalas dengan kejahatan. Tetapi apapun keadaannya, tetaplah berbuat baik. Karena pada akhirnya kita akan sadar bahwa ini adalah urusan kita dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau hari ini kau berbuat baik dan dibalas dengan kejahatan, it's okay, tetap lakukan kebaikan. Karena kenapa? Ini urusannya dengan kerajaan sorga. Ketika kau tetap lakukan kebaikan, dari sorga Tuhan melihat. Dan saya mau bilang, Tuhan pasti curahkan kebaikan yang berlimpah untuk ada dalam hidupmu dan keluargamu. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap berbuat baik. Tepuk tangan yang paling sekali paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sambil angkat tanganmu, yang ku percaya, Kau Tuhan memberkati kami, penyembuhku, pemulihku. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil kita mau bangkit berdiri. Satunya yang satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Kau Tuhan yang memberkati kami. Amin. Tuhan mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. 3 pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, taruh pengharapanmu hanya dalam Tuhan saja. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, jadilah pribadi yang taat. Karena ketaatan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apapun keadaannya, tetaplah berbuat kebaikan. Karena ketika kau tetap berbuat kebaikan sekalipun dikecewakan, itu adalah urusanmu dengan Tuhan. Tuhan pasti curahkan kebaikan yang luar biasa dalam hidupmu. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Tuhan baik, kasih Tuhan luar biasa.
Satu-satunya yang satu-satunya percaya. Engkau sumber kekuatan, pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan yang memberkati kami, memberkati penyembuhku, pemulihku, Tuhan pemulihku. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita kembali sama-sama. Kita siapkan roti dan anggur. Mari bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Terima yang terbaik karena keselamatan yang telah Tuhan beri. Dia beri tubuh dan darahnya, menyucikan, menyembuhkan, melayakkan setiap kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Angkat nyanyian di hadapan Tuhan Yesus. Tubuh dan darahmu tercurah bagi setiap kita. Dengan iman di hadapan Tuhan. Sama-sama nyatakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui Bapa Gembala sidang kami Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami pasti terima kuasa, terima mujizat, terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, ia memberikan keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makanlah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberi pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami sembuh, kami sehat, kami pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan
Jangan dulu diminum, silakan sudah berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, tetes darah bersih, virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Keluarga-keluarga yang hadir semua Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, silakan berdoa. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, dalam nama Tuhan, saya menyerahkan setiap doa jemaatmu. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan boleh angkat minyakmu, saya akan berdoa. Dalam nama Yesus, dalam minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, melakukan Allah, melakukan manusia mulia serupa, segambar seperti Allah. Luskan kepada yang sakit sembuh, luskan kepada yang terikat dilepaskan, luskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Luskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami, semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Dalam minyak urapan, setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berkat buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berdiri saat ini Tuhan, jumpai pribadi, lepas pribadi, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan dan tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan setiap kami. Bahkan ucap berkat anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Ucap berkat tempatnya juga Tuhan berkati, semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan yang kami kasihi. Kantor tempat ini juga Tuhan, Pak Cipri, Pak Matthew, keluarga besar rekan-rekan Tuhan berkati. Bahkan setiap rekan-rekan yang melalui tempat ini Tuhan, Bonerges Worship Team, segala pengerja muda, pengerja dewasa, apapun bagian kami, semuanya pasti diberkati Tuhan. Bahkan ucap berkat gereja kami, terutama yang sangat kami kasih, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Pendeta Dariti Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan ucap berkat Bonerges diberkati, semakin banyak anak muda, generasi-generasi muda yang diselamatkan, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Para mentors kami, Kak Aristo, Kak Argo, berikan hikmat yaitu Tuhan kebijaksanaan dari surga untuk membimbing setiap kami. Bahkan kami percaya Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti bangkit dalam nama Yesus. Dan kami doa sebentar kami pulang, Tuhan jaga, Tuhan sertai apapun yang kami lakukan, Tuhan lindungi setiap kami besok, hari dan seterusnya. Usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya untuk pesta dalam kerajaan sorga yang sudah diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Berikan hatiku dan jiwaku, semua jabatanku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu
waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Puji nama Tuhan, demikian ibadah Borges di malam hari kita berakhir. Bagi terus di dalam Tuhan, tetap setia dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Borges.